Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kami di sini ingin mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu telur penabung yang disusun oleh saya sendiri, Firdaus Kamera, Tiara Timatusna, Zahra Syifa. Kami dari kelompok riset. Yang pertama ada alat dan tangan. Alatnya adalah gelas dengan sendok. Bahannya ada telur, air, dan garam. Tujuan percobaannya adalah penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi ketika telur dimasukkan ke 3 jenis air yang berbeda-beda. Bagaimana hasilnya setelah berada dalam air dengan masing-masing dan berbeda-beda. Jangan marah, santai aja. Langkah yang pertama, siapkan 3 buah gelas masing-masing. Dimasukkan air sekitar 400 ml. Lalu gelas yang pertama tidak perlu dimasukkan garam. Gelas yang Coba sebelum dikasih garam, coba semua telurnya dimasukin. Gimana telurnya? Di bawah semua ya? Oke, ambil lagi, baru kasih garam. Ada 2, itu memang peneliti itu ada 2 ini percobaannya. Nah kita lihat ya. Telurnya nggak ada tai ayamnya kan? Very good. Lalu gelas yang kedua diberi garam 3 sendok. Habisnya berapa? Gelas yang ketiga dimasukkan 5 sampai 6 sendok. Itu kalau diminum hipertensi langsung deh. Darah tinggi aja. Plastiknya masuk nggak plastiknya? Gelas yang dimasukkan garam dan masing-masing gelas dimasukkan telur. Nggak dijelaskan. Hasil percobaannya berhasil. Pada gelas pertama menunjukkan posisi telur berada di bawah atau tenggelam. Pada posisi gelas yang kedua
pada gelas kedua telur berada di posisi tengah yaitu mengapung, lalu pada gelas ketiga mengapung sedikit. pada posisi ketiga telur melayang. Ini melayang nih. Ini melayang. Pada posisi gelas kedua telur melayang, lalu pada posisi gelas yang ketiga telur mengapung. Oke. Itu kalau terapung kenapa? Menurut teori Archimedes, Ya gitu deh. benda yang dimasukkan dalam garis air akan menentukan massa gaya ke atas dan ke bawah. Benar. Pada gelas yang pertama menunjukkan bahwa massa air lebih besar daripada telur. Pada gelas kedua menunjukkan bahwa massa air sama dengan telur. Lalu pada gelas ketiga massa air massa air kurang dari telur. Udah. Perjawaban ini kok berat banget sih kamu? Oke, ibu jelaskan dulu ya. Tadi pertama pakai air doang kan? Oke, ibu jelaskan dulu ya. Tadi pertama pakai air doang kan? Ya, tanpa bantuan garam. Ini tadi ketika airnya kok tanpa garam, telurnya di mana? Di bawah. Ilmu yang pertama ketika ngecek beli telur dari manapun, telurnya di bawah berarti telurnya bagus. Kalau tanpa bantuan garam, telurnya di atas, berarti telurnya sudah busuk, sudah basi. Telur basi itu ketika dibuat ceplok, kuningnya sudah pecah, berarti tidak layak untuk dimakan. Yang kedua, ini pakai garam, bantuan garam. Kalau tadi kenapa telurnya di bawah? Karena massa itu kan berat ya. Massa telurnya lebih tinggi dibandingkan massa air. Makanya telurnya tenggelam. Maaf, manusia yang badannya gede, misalkan di kolam renangnya cetek, tenggelam nggak deh? Tenggelam, karena badannya lebih besar dari tekanan air. Yang kedua dikasih garam, NaCl tadi, jadi sedikit ya, sedikit tadi kan. Telurnya jadinya gimana? Harusnya melayang, berarti ini kurang melayang kan? Kenapa? Berarti komposisi airnya bisa jadi kebanyakan atau enggak garamnya kurang gitu. Seharusnya dia si telurnya ada di mana? Di sini. Menandakan bahwa apa? Massa telurnya dengan massa airnya sama, seimbang. Kalau yang ini karena garamnya banyak, jadi membuat tekanan air massanya lebih tinggi. Makanya telurnya yang berat jadi terapung. Kenapa kalau orang banyak makan garam jadinya hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah ini kan garam dikasih nih ke air. Jadi telurnya apa? Terapung kan? Kenapa? Karena tekanan airnya lebih tinggi dibandingkan telur. Gitu ya? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.